Hari ini kita mau merayakan apa ya? Kayaknya ada yang sesuatu yang spesial. Apa ya? Hari ini hari Paskah. Iya, betul. Hari ini hari Paskah. Adik-adik memang tahu nggak artinya apa sih hari Paskah itu? Kakak-kakak sama ibu sekolah minggu tahu nggak sih artinya Paskah? Apa ya, Bang? Apa ya? Hari Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Kalau cuma Agung itu kita merayakan, kita mengingat kematian Tuhan Yesus. Sekarang kita mengingat dan kita merayakan kehidupan apa kan? Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, oke. Sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi dulu. Kita nyanyi satu lagu. Bapak dong. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati pikiran kita lipat tangan, kita bersama-sama berdoa yang akan dibawa Kak Uli. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sepanjang hari ini kepada kami Bapa. Ya Tuhan, pada hari Minggu yang cerah ini kami mengingat hari kebangkitan-Mu, hari Paskah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, mencurahkan darah-Mu kepada kami Bapa dan melindungi kami di setiap harinya dan tetap memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar apa yang disampaikan nanti dapat kami teladani di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian bacaan kita. Hari ini kita akan belajar dari tema Yesus bangkit, aku pun bangkit. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang memperingati Hari Paskah. Apa itu Hari Paskah, Bang? Ya, Hari Paskah itu merupakan hari di mana setiap orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu percaya bahwasannya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian dan hidup kembali menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abang ada sebuah cerita tentang seorang anak perempuan yang bernama Hana. Iya, perempuan ini bernama Hana. Dia merupakan anak yang sangat cantik, baik, namun sayangnya
ia memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah kalau jalan, dia jalannya pincang. Suatu ketika ia di sekolah, ia selalu diejek oleh kawan-kawannya. Dia diejek, jalannya yang betul, jangan pincang. Sehingga si Hana ini pun merasa malu untuk datang ke sekolah. Sehingga dia melapor kepada mama dan bapaknya, dibilangnya, aku gak mau sekolah lagi. Kenapa? Kata bapak mamanya. Iya, aku di sekolah diejekin terus karena kakiku pincang berjalan. Begitu. Tetapi suatu ketika ia menemani mamanya belanja, ia pun melihat ada kejadian, ada seorang anak yang tiba-tiba pingsan. Jadi ramelah orang-orang yang ada di pajak itu melihat orang yang pingsan tadi. Anak itu pingsan, gak tahu kenapa. Tiba-tiba ada seorang dokter di sana. Seorang dokter membantu anak yang pingsan ini dengan memberikan pertolongan untuk menyembuhkan anak yang pingsan ini tadi. Dan si Hana pun melihat ke situ. Sehingga si Hana pun terkagum kepada dokter ini, dan ia pun memiliki cita-cita untuk menjadi dokter agar bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pada saat ini cerita kita di dalam hari Paskah ini menceritakan tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Kita percaya bahwasannya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga pada saat itu, menjelang Paskah, kebiasaan orang-orang Yahudi itu berkunjung, termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus dengan perempuan-perempuan yang selalu bersama dengan dia, menyaksikan ia mati disalibkan, ia pun juga datang melihat. Jadi kedua perempuan ini datang menghampiri tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Tetapi ketika mereka datang melihat kuburan Tuhan Yesus, mereka tidak melihat Tuhan Yesus ada di sana. Ternyata kuburannya itu sudah kosong. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, sehingga mereka pun takut. Kita bisa melihat gambarnya ketika murid-murid Tuhan Yesus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit. Inilah kuburannya di dalam gua. Sebelumnya dia dikubur di sini. Lalu Tuhan Yesus bangkit, ia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu sungguh benar-benar bangkit dari kematiannya, dan dia hadir untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Yesus bangkit, aku pun bangkit. Artinya yang mau diajarkan dari sana adalah kita pun harus bangkit dari kegagalan kita, ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita melakukan segala sesuatu. Contohnya apa, Bang? Ya, ketika kita tidak bisa berhitung, kali-kali kita belajar, kita coba untuk tekun, maka pasti kita akan bisa untuk belajar menguasai matematika. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ketika kita kalau tiap bangun pagi lupa ataupun tidak pernah berdoa, kita bisa belajar pelan-pelan untuk berdoa. Karena kita pun harus bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian dan dia sudah hidup kembali, maka kita pun juga harus bangkit dari keterpurukan kita, ketidakbisaan kita. Sama seperti cerita di awal tadi mengenai Hana, di mana ia malu
untuk sekolah karena kakeknya pincang, ketika ia melihat dokter yang suka rela menyembuhkan orang yang pingsan di pajak, ia pun berkeinginan, bercita-cita untuk menjadi dokter, sehingga ia pun dengan semangat untuk datang ke sekolah supaya ia dapat mewujudkan cita-citanya dengan tekun belajar. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, melalui peristiwa Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, kita diajarkan untuk bangkit dari ketidakbisaan kita, supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna bagi orang tua, bagi gereja, dan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah dengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Pasti ceritanya seru kan? Nah, kita akan kembali lagi bernyanyi semuanya, bangkit berdiri, kita tepuk tangan, kita nyanyi satu lagu lagi. Apa lagunya itu kau ini? Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang di nama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, bangkit. Haleluya, dan hidup. Haleluya, Roh Kudus turun. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk membangkitkan diri kami, karena kami percaya Tuhan sudah bangkit, dan kami mau membangkitkan kemampuan kami, talenta kami, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam spiritualitas dan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu ini, baik dalam masa sekolah SD, SMP, dan juga dalam masa ujian. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Berkati orang tua supaya dapat mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terimalah doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa selalu pakai masker kalau pergi-pergi. Jangan lupa apa lagi? Cuci tangan. Satu lagi apa lagi? Iya, sudah mau ujian. Yang mau ujian jangan lupa untuk belajar. Ya. Jangan ngetek, jangan bikin koperan. Oke, dadah.